Salam Bapak, Ibu, dan saudara terkasih. Saat teduh hari ini berbicara tentang beribadah dengan tulus. Diambil dari kitab Yosua pasal 24 ayat ke-14. Demikian firman Tuhan. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Pernyataan Yosua kepada bangsa Israel ini di dalam perikop Yosua 24 ini mengenai pembaruan perjanjian di Sikem. Bapak, Ibu, saudara terkasih, akhir hayat dari Yosua, dia memiliki suatu kerinduan bagaimana bangsa Israel harus kembali kepada Allah dan beribadah dengan Allah dengan tulus dan ikhlas serta setia. Dia kumpulkan seluruh bangsa Israel, dipanggilnya para tua-tua orang Israel, para kepalanya, dan juga para hakimnya serta para pengatur pasukannya untuk berdiri di hadapan Allah. Kalau kita perhatikan kitab Yosua 24 ini di pasal 1 sampai pasal 28, bagaimana Yosua berkata kepada orang Israel, para tua-tuanya, para kepalanya, dan para pasukannya dan hakimnya, untuk tetap setia, untuk datang kepada Allah dengan tulus. Dia menceritakan bagaimana riwayat nenek moyangnya pada zaman dulu sampai mereka ada di tanah Kanaan. Dengan pemahaman itu, maka suku orang Israel ini berkata kepada Yosua, kami akan tetap beribadah kepada Tuhan. Mereka berikrar untuk menyembah Allah dengan tulus, ikhlas, serta setia. Bapak, Ibu, di dalam kehidupan kita sehari-hari, waktu kita melakukan ibadah kita, baik secara pribadi maupun ibadah kita di gereja, kemungkinan kita tidak bisa melihat ketulusan yang ada di para jemaat atau kita, orang-orang yang datang beribadah di gereja. Kita tidak tahu ketulusannya, apakah dia datang dengan tulus, ikhlas, serta setia di dalam melakukan aktivitas sepanjang ibadah atau tidak. Kalau ketulusan kita datang beribadah di gereja dengan fokus kepada, wah, pelayannya saudara ini, ya, yang bawa firman Tuhan saudara ini, ya, saya tahu dia, Bapak, Ibu, maka ibadah kita yang kita kerjakan di dalam gereja tidak mempunyai kuasa, tidak punya kekuatan. Sedangkan firman Tuhan mengatakan ibadah itu mengandung janji, ada kuasa di dalam ibadah itu, ada perjumpaan antara Yesus dengan manusia atau umatnya. Kalau kita perhatikan kehidupan kita, bagaimana ibadah kita. Oleh sebab itu Yosua menegaskan kepada suku orang Israel di Sikem, kamu harus pilih, engkau beribadah kepada Allah atau beribadah kepada ilah-ilah lain yang di seberang sungai Efrat. Tetapi aku dan seisi rumah tanggaku dan anak-anakku, aku tetap beribadah kepada Tuhan. Bapak, Ibu, beribadah dengan tulus ini memberikan suatu pengertian kepada kita, bagaimana sikap kita terhadap Tuhan dan bagaimana sikap kita kepada sesama. Kalau kita memahami bahwa perjalanan kehidupan kita oleh karena Tuhan yang menolong kita, kasih karunia Tuhan yang begitu luar biasa, kasih Allah yang begitu besar dalam diri kita, maka di dalam hukum utama dan terutama mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Memberikan suatu pengertian pada kita bahwa kita sanggup untuk bisa mengasihi sesama kita dengan tulus, ikhlas, dan tetap mengasihi dia walaupun dia melakukan segala hal. Itulah ibadah yang harus kita tanamkan kepada diri kita. Membangun ibadah yang tulus adalah kasih Allah begitu besar terhadap diri saya, maka saya aplikasikan, saya deliverikan kasih Allah yang begitu besar kepada sesama saya.
Karena Allah tidak pernah putus asa untuk menyelamatkan saya. Walaupun saya menghindar atau jatuh bangun atau degil, tapi kasih Allah tetap. Beribadahlah dengan tulus kepada Allah, bukan karena kita untuk memperoleh berkat-berkat-Nya. Tuhan Yesus memberkati.